Respons Gibran soal Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Wakil Presiden, Wapres, RI, Gibran Rakabuming Raka, memberikan pernyataan singkat terkait penetapan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Gibran menegaskan, kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan dirinya. Gibran pun memerintahkan awak media untuk menanyakan soal Sekjen PDIP itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hal tersebut disampaikan Gibran setelah meninjau perayaan Natal di GBI Keluarga Allah di Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 25 Desember tahun 2024. Kenapa yang ditanyakan saya? Tanya ke KPK, enggak ada kaitan dengan saya, enggak ada kaitannya, katanya. Sementara itu, sejumlah tokoh lain turut merespons penetapan tersangka Hasto dalam pengembangan kasus Harun Masiku. Seperti Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Cak Imin. Ia mengaku kaget dan prihatin atas penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto. Cak Imin berharap, Hasto dapat sabar melalui proses hukum di KPK. Ya, tentu kita semua kaget sekaligus prihatin. Moga-moga Pak Hasto melalui ini dengan sabar. Dan saya kira kita tunggu saja perkembangannya, kata Cak Imin di Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu. Adapun terkait tudingan politisasi hukum, Cak Imin meyakini tidak ada yang berani untuk melakukan hal tersebut. Cak Imin memilih untuk menunggu perkembangan kasus. Saya kira tidak ada yang seberani itu ya. Ya, kita tunggu saja perkembangannya, ucapnya. Diketahui, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Hal tersebut berdasarkan sumber Tribun News yang mengetahui perkara ini. Dari sumber itu, diketahui Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan, Sprindik. Nomor Sprin, Dik-153. Dik 00 tanggal 1 Desember tahun 2024, tanggal 23 Desember tahun 2024. Hasto Kristianto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUH pidana. Sikap PDIP buntut penetapan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK RI, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPP PDIP, pun mengambil sejumlah sikap. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, menyampaikan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi Sekjen PDIP sudah ditarget sebelumnya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ternyata sempat menjadi target operasi tangkap tangan pada tahun 2020 lalu. Namun Ketua KPK saat itu Firly Bahuri enggan menangkap Hasto terlebih dahulu. Apa alasan Firly menunda menangkap Hasto? Firly Bahuri dan jajarannya sempat menolak untuk memproses Hasto. Saat itu penyelidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Hal ini disampaikan oleh ex-penyidik KPK Novel Baswedan. Dikatakan Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku tertangkap lebih dahulu. Namun pada kenyataannya menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karenanya ia mengaku tak terkejut bila KPK saat ini melakukan proses penyidikan Hasto dan Harun kembali. Dirinya setuju semua perkara korupsi diusut tuntas. Diketahui Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus suap Harun Masiku. PDI Perjuangan dan Sekjen DPP PDI Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan PDI Perjuangan menjamin Hasto Kristianto yang menjadi tersangka KPK akan mentaati hukum di Indonesia. Mereka memastikan Hasto tidak akan kabur seperti Harun Masiku yang masih menjadi buron 5 tahun.
Demikian disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi dalam konferensi persnya menyikapi penetapan tersangka Hasto oleh KPK pada Selasa 24 Desember 2024. Roni menjamin Hasto akan mengikuti proses hukum dan bersikap kooperatif. Hal itu sejalan dengan cita-cita PDIP untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang adil dan transparan. Meski demikian, hingga saat ini keberadaan Hasto masih simpang siur. KPK sendiri sampai saat ini juga belum menangkap sekjen PDIP itu. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto dalam konferensi persnya mengatakan Hasto menjadi tersangka kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Selain itu, Hasto juga menjadi tersangka perintangan penyidikan di kasus Harun. KPK menyatakan salah satu peran Hasto adalah meminta Harun Masiku untuk merendam handphone ke dalam air. Kemudian, Hasto meminta Harun untuk melarikan diri pada 8 Januari 2020 silam. Saat itu KPK sedang melakukan operasi tangkap tangan terhadap ekskomisioner KPU Wahyu Setiawan dan 2 orang lainnya. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum. PDI Perjuangan mulai menyusun strategi untuk memberikan bantuan hukum kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka terkait perkara Harun Masiku. Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi pada Kamis 26 Desember mengatakan pihaknya masih fokus mempersiapkan langkah hukum untuk membela Hasto. Kendati demikian, Roni enggan mengungkap siapa saja yang akan menjadi bagian dari tim hukum untuk Hasto. Terkait PDIP akan mengajukan pra-peradilan atau menggugah status tersangka dari KPK, Roni enggan berkomentar lebih jauh. Hanya saja ia mengatakan akan menyampaikan terkait strategi jika sudah tiba waktunya. Lebih lanjut, Roni menilai bahwa penetapan tersangka Hasto syarat muatan politik. PDIP menduga bahwa Hasto sengaja dikriminalisasi karena lantang mengkritik penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi pada akhir pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Secara terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan bahwa partainya akan menyiapkan tim hukum untuk membantu Hasto Kristianto. Respons Gibran soal Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Wakil Presiden, Wapres, RI, Gibran Rakabuming Raka, memberikan pernyataan singkat terkait penetapan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Gibran menegaskan, kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan dirinya. Gibran pun memerintahkan awak media untuk menanyakan soal Sekjen PDIP itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hal tersebut disampaikan Gibran setelah meninjau perayaan Natal di GBI Keluarga Allah di Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 25 Desember tahun 2024. Kenapa yang ditanyakan saya? Tanya ke KPK, enggak ada kaitan dengan saya, enggak ada kaitannya, katanya. Sementara itu, sejumlah tokoh lain turut merespons penetapan tersangka Hasto dalam pengembangan kasus Harun Masiku. Respons Gibran soal Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Wakil Presiden, Wapres, RI, Gibran Rakabuming Raka, memberikan pernyataan singkat terkait penetapan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Gibran menegaskan, kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan dirinya. Gibran pun memerintahkan awak media untuk menanyakan soal Sekjen PDIP itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hal tersebut disampaikan Gibran setelah meninjau perayaan Natal di GBI Keluarga Allah di Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 25 Desember tahun 2024. Kenapa yang ditanyakan saya? Tanya ke KPK. Enggak ada kaitan dengan saya, enggak ada kaitannya, katanya. Sementara itu, sejumlah tokoh lain turut merespons penetapan tersangka Hasto dalam pengembangan kasus Harun Masiku. Seperti Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Cak Imin. Ia mengaku kaget dan prihatin atas penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto. Cak Imin berharap, Hasto dapat sabar melalui proses hukum di KPK. Ya tentu kita semua kaget sekaligus prihatin, moga-moga Pak Hasto melalui ini dengan sabar. Dan saya kira kita tunggu saja perkembangannya,
kata Cak Imin di Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu. Adapun terkait tudingan politisasi hukum, Cak Imin meyakini tidak ada yang berani untuk melakukan hal tersebut. Cak Imin memilih untuk menunggu perkembangan kasus. Saya kira tidak ada yang seberani itu ya. Ya, kita tunggu saja perkembangannya, ucapnya. Diketahui, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Hal tersebut berdasarkan sumber Tribun News yang mengetahui perkara ini. Dari sumber itu, diketahui Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan, Sprindik. Nomor Sprin, Dik-153, Dik. 00, tanggal 1 Desember tahun 2024, tanggal 23 Desember tahun 2024. Hasto Kristianto dijerat pasal 5 ayat 1, huruf A atau pasal 5 ayat 1, huruf B atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1, pertama KUH pidana. Sikap PDIP buntut penetapan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK RI. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPP PDIP, pun mengambil sejumlah sikap. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, menyampaikan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi Sekjen PDIP sudah ditarget sebelumnya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ternyata sempat menjadi target operasi tangkap tangan pada tahun 2020 lalu. Namun Ketua KPK saat itu Firly Bahuri enggan menangkap Hasto terlebih dahulu. Apa alasan Firly menunda menangkap Hasto? Firly Bahuri dan jajarannya sempat menolak untuk memproses Hasto. Saat itu penyelidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Hal ini disampaikan oleh ex-penyidik KPK Novel Baswedan. Dikatakan Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku tertangkap lebih dahulu. Namun pada kenyataannya menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karenanya ia mengaku tak terkejut bila KPK saat ini melakukan proses penyidikan Hasto dan Harun kembali. Dirinya setuju semua perkara korupsi diusut tuntas. Diketahui Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus suap Harun Masiku. PDI Perjuangan dan Sekjen DPP PDI Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan PDI Perjuangan menjamin Hasto Kristianto yang menjadi tersangka KPK akan mentaati hukum di Indonesia. Mereka memastikan Hasto tidak akan kabur seperti Harun Masiku yang masih menjadi buron 5 tahun. Demikian disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi dalam konferensi persnya menyikapi penetapan tersangka Hasto oleh KPK pada Selasa 24 Desember 2024. Roni menjamin Hasto akan mengikuti proses hukum dan bersikap kooperatif. Hal itu sejalan dengan cita-cita PDIP untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang adil dan transparan. Meski demikian, hingga saat ini keberadaan Hasto masih simpang siur. KPK sendiri sampai saat ini juga belum menangkap Sekjen PDIP itu. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto dalam konferensi persnya mengatakan Hasto menjadi tersangka kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Selain itu, Hasto juga menjadi tersangka perintangan penyidikan di kasus Harun. KPK menyatakan salah satu peran Hasto adalah meminta Harun Masiku untuk merendam handphone ke dalam air. Kemudian, Hasto meminta Harun untuk melarikan diri pada 8 Januari 2020 silam. Saat itu KPK sedang melakukan operasi tangkap tangan terhadap ekskomisioner KPU Wahyu Setiawan dan 2 orang lainnya. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum. PDI Perjuangan mulai menyusun strategi untuk memberikan bantuan hukum kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka terkait perkara Harun Masiku.
Ketua DPP PD Perjuangan Roni Talapesi pada Kamis 26 Desember mengatakan pihaknya masih fokus mempersiapkan langkah hukum untuk membela Hasto. Kendati demikian, Roni enggan mengungkap siapa saja yang akan menjadi bagian dari tim hukum untuk Hasto. Terkait PDIP akan mengajukan pra peradilan atau menggugah status tersangka dari KPK, Roni enggan berkomentar lebih jauh. Hanya saja ia mengatakan akan menyampaikan terkait strategi jika sudah tiba waktunya. Lebih lanjut, Roni menilai bahwa penetapan tersangka Hasto syarat muatan politik. PDIP menduga bahwa Hasto sengaja dikriminalisasi karena lantang mengkritik penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi pada akhir pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Secara terpisah, Ketua DPP PD Perjuangan Said Abdullah menegaskan bahwa partainya akan menyiapkan tim hukum untuk membantu Hasto Kristianto. Respons Gibran soal Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Wakil Presiden, Wapres, RI, Gibran Rakabuming Raka, memberikan pernyataan singkat terkait penetapan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Gibran menegaskan, kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan dirinya. Gibran pun memerintahkan awak media untuk menanyakan soal Sekjen PDIP itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hal tersebut disampaikan Gibran setelah meninjau perayaan Natal di GBI Keluarga Allah di Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 25 Desember tahun 2024. Kenapa yang ditanyakan saya? Tanya ke KPK, enggak ada kaitan dengan saya, enggak ada kaitannya, katanya. Sementara itu, sejumlah tokoh lain turut merespons penetapan tersangka Hasto dalam pengembangan kasus Harun Masiku. Respons Gibran soal Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Wakil Presiden, Wapres, RI, Gibran Rakabuming Raka, memberikan pernyataan singkat terkait penetapan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Gibran menegaskan, kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan dirinya. Gibran pun memerintahkan awak media untuk menanyakan soal Sekjen PDIP itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hal tersebut disampaikan Gibran setelah meninjau perayaan Natal di GBI Keluarga Allah di Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 25 Desember tahun 2024. Kenapa yang ditanyakan saya? Tanya ke KPK. Enggak ada kaitan dengan saya, enggak ada kaitannya, katanya. Sementara itu, sejumlah tokoh lain turut merespons penetapan tersangka Hasto dalam pengembangan kasus Harun Masiku. Seperti Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Cak Imin. Ia mengaku kaget dan prihatin atas penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto. Cak Imin berharap, Hasto dapat sabar melalui proses hukum di KPK. Ya tentu kita semua kaget sekaligus prihatin, moga-moga Pak Hasto melalui ini dengan sabar. Dan saya kira kita tunggu saja perkembangannya, kata Cak Imin di Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu. Adapun terkait tudingan politisasi hukum, Cak Imin meyakini tidak ada yang berani untuk melakukan hal tersebut. Cak Imin memilih untuk menunggu perkembangan kasus. Saya kira tidak ada yang seberani itu ya. Ya kita tunggu saja perkembangannya, ucapnya. Diketahui, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Hal tersebut berdasarkan sumber Tribun News yang mengetahui perkara ini. Dari sumber itu, diketahui Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan, Sprindik. Nomor Sprint, Dik-153, Dik-00, tanggal 1 Desember tahun 2024, tanggal 23 Desember tahun 2024. Hasto Kristianto dijerat pasal 5 ayat 1, huruf A atau pasal 5 ayat 1, huruf B atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1, pertama KUH pidana. Sikap PDIP buntut penetapan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK RI.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPP PDIP, pun mengambil sejumlah sikap. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, menyampaikan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi Sekjen PDIP sudah ditarget sebelumnya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ternyata sempat menjadi target operasi tangkap tangan pada tahun 2020 lalu. Namun Ketua KPK saat itu Firly Bahuri enggan menangkap Hasto terlebih dahulu. Apa alasan Firly menunda menangkap Hasto? Firly Bahuri dan jajarannya sempat menolak untuk memproses Hasto. Saat itu penyelidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Hal ini disampaikan oleh ex-penyidik KPK Novel Baswedan. Dikatakan Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku tertangkap lebih dahulu. Namun pada kenyataannya menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karenanya ia mengaku tak terkejut bila KPK saat ini melakukan proses penyidikan Hasto dan Harun kembali. Dirinya setuju semua perkara korupsi diusut tuntas. Diketahui Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus suap Harun Masiku. PDI Perjuangan dan Sekjen DPP PDI Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan PDI Perjuangan menjamin Hasto Kristianto yang menjadi tersangka KPK akan mentaati hukum di Indonesia. Mereka memastikan Hasto tidak akan kabur seperti Harun Masiku yang masih menjadi buron 5 tahun. Demikian disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi dalam konferensi persnya menyikapi penetapan tersangka Hasto oleh KPK pada Selasa 24 Desember 2024. Roni menjamin Hasto akan mengikuti proses hukum dan bersikap kooperatif. Hal itu sejalan dengan cita-cita PDIP untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang adil dan transparan. Meski demikian, hingga saat ini keberadaan Hasto masih simpang siur. KPK sendiri sampai saat ini juga belum menangkap Sekjen PDIP itu. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto dalam konferensi persnya mengatakan Hasto menjadi tersangka kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Selain itu, Hasto juga menjadi tersangka perintangan penyidikan di kasus Harun. KPK menyatakan salah satu peran Hasto adalah meminta Harun Masiku untuk merendam handphone ke dalam air. Kemudian, Hasto meminta Harun untuk melarikan diri pada 8 Januari 2020 silam. Saat itu KPK sedang melakukan operasi tangkap tangan terhadap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan dan 2 orang lainnya. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum. PDI Perjuangan mulai menyusun strategi untuk memberikan bantuan hukum kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka terkait perkara Harun Masiku. Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi pada Kamis 26 Desember mengatakan pihaknya masih fokus mempersiapkan langkah hukum untuk membela Hasto. Kendati demikian, Roni enggan mengungkap siapa saja yang akan menjadi bagian dari tim hukum untuk Hasto. Terkait PDIP akan mengajukan pra-peradilan atau menggugat status tersangka dari KPK, Roni enggan berkomentar lebih jauh. Hanya saja ia mengatakan akan menyampaikan terkait strategi jika sudah tiba waktunya. Lebih lanjut, Roni menilai bahwa penetapan tersangka Hasto syarat muatan politik. PDIP menduga bahwa Hasto sengaja dikriminalisasi karena lantang mengkritik penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi pada akhir pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Secara terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan bahwa partainya akan menyiapkan tim hukum untuk membantu Hasto Kristianto. Respons Gibran soal Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Wakil Presiden, Wapres, RI, Gibran Rakabuming Raka, memberikan pernyataan singkat terkait penetapan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Gibran menegaskan, kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan dirinya. Gibran pun memerintahkan awak media untuk menanyakan soal Sekjen PDIP itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hal tersebut disampaikan Gibran setelah meninjau perayaan Natal di GBI Keluarga Allah di Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 25 Desember tahun 2024. Kenapa yang ditanyakan saya?
Tanya ke KPK, enggak ada kaitan dengan saya, enggak ada kaitannya, katanya. Sementara itu, sejumlah tokoh lain turut merespons penetapan tersangka Hasto dalam pengembangan kasus Harun Masiku. Respons Gibran soal Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Wakil Presiden, Wapres, RI, Gibran Rakabuming Raka, memberikan pernyataan singkat terkait penetapan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Gibran menegaskan, kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan dirinya. Gibran pun memerintahkan awak media untuk menanyakan soal Sekjen PDIP itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hal tersebut disampaikan Gibran setelah meninjau perayaan Natal di GBI Keluarga Allah di Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 25 Desember tahun 2024. Kenapa yang ditanyakan saya? Tanya ke KPK. Enggak ada kaitan dengan saya, enggak ada kaitannya, katanya. Sementara itu, sejumlah tokoh lain turut merespons penetapan tersangka Hasto dalam pengembangan kasus Harun Masiku. Seperti Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Cak Imin. Ia mengaku kaget dan prihatin atas penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto. Cak Imin berharap, Hasto dapat sabar melalui proses hukum di KPK. Ya tentu kita semua kaget sekaligus prihatin, moga-moga Pak Hasto melalui ini dengan sabar. Dan saya kira kita tunggu saja perkembangannya, kata Cak Imin di Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu. Adapun terkait tudingan politisasi hukum, Cak Imin meyakini tidak ada yang berani untuk melakukan hal tersebut. Cak Imin memilih untuk menunggu perkembangan kasus. Saya kira tidak ada yang seberani itu ya. Ya kita tunggu saja perkembangannya, ucapnya. Diketahui, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Hal tersebut berdasarkan sumber Tribun News yang mengetahui perkara ini. Dari sumber itu, diketahui Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan, Sprindik. Nomor Sprint, Dik, -153, Dik, 00, tanggal 1 Desember tahun 2024, tanggal 23 Desember tahun 2024. Hasto Kristianto dijerat pasal 5 ayat 1, huruf A atau pasal 5 ayat 1, huruf B atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1, pertama KUH pidana. Sikap PDIP buntut penetapan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK RI, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPP PDIP, pun mengambil sejumlah sikap. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, menyampaikan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi Sekjen PDIP sudah ditarget sebelumnya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ternyata sempat menjadi target operasi tangkap tangan pada tahun 2020 lalu. Namun Ketua KPK saat itu Firly Bahuri enggan menangkap Hasto terlebih dahulu. Apa alasan Firly menunda menangkap Hasto? Firly Bahuri dan jajarannya sempat menolak untuk memproses Hasto. Saat itu penyelidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Hal ini disampaikan oleh ex-penyidik KPK Novel Baswedan. Dikatakan Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku tertangkap lebih dahulu. Namun pada kenyataannya menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karenanya ia mengaku tak terkejut bila KPK saat ini melakukan proses penyidikan Hasto dan Harun kembali. Dirinya setuju semua perkara korupsi diusut tuntas. Diketahui Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus suap Harun Masiku. PDI Perjuangan dan Sekjen DPP PDI Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan PDI Perjuangan menjamin Hasto Kristianto yang menjadi tersangka KPK akan mentaati hukum di Indonesia. Mereka memastikan Hasto tidak akan kabur seperti Harun Masiku yang masih menjadi buron 5 tahun.
Demikian disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi dalam konferensi persnya menyikapi penetapan tersangka Hasto oleh KPK pada Selasa 24 Desember 2024. Roni menjamin Hasto akan mengikuti proses hukum dan bersikap kooperatif. Hal itu sejalan dengan cita-cita PDIP untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang adil dan transparan. Meski demikian, hingga saat ini keberadaan Hasto masih simpang siur. KPK sendiri sampai saat ini juga belum menangkap Sekjen PDIP itu. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto dalam konferensi persnya mengatakan Hasto menjadi tersangka kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Selain itu, Hasto juga menjadi tersangka perintangan penyidikan di kasus Harun. KPK menyatakan salah satu peran Hasto adalah meminta Harun Masiku untuk merendam handphone ke dalam air. Kemudian, Hasto meminta Harun untuk melarikan diri pada 8 Januari 2020 silam. Saat itu KPK sedang melakukan operasi tangkap tangan terhadap ekskomisioner KPU Wahyu Setiawan dan 2 orang lainnya. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum. PDI Perjuangan mulai menyusun strategi untuk memberikan bantuan hukum kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka terkait perkara Harun Masiku. Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi pada Kamis 26 Desember mengatakan pihaknya masih fokus mempersiapkan langkah hukum untuk membela Hasto. Kendati demikian, Roni enggan mengungkap siapa saja yang akan menjadi bagian dari tim hukum untuk Hasto. Terkait PDIP akan mengajukan pra-peradilan atau menggugat status tersangka dari KPK, Roni enggan berkomentar lebih jauh. Hanya saja ia mengatakan akan menyampaikan terkait strategi jika sudah tiba waktunya. Lebih lanjut, Roni menilai bahwa penetapan tersangka Hasto syarat muatan politik. PDIP menduga bahwa Hasto sengaja dikriminalisasi karena lantang mengkritik penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi pada akhir pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Secara terpisah, Ketua DPP PD Perjuangan Said Abdullah menegaskan bahwa partainya akan menyiapkan tim hukum untuk membantu Hasto Kristianto. Respons Gibran soal Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Wakil Presiden, Wapres, RI, Gibran Rakabuming Raka, memberikan pernyataan singkat terkait penetapan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Gibran menegaskan, kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan dirinya. Gibran pun memerintahkan awak media untuk menanyakan soal Sekjen PDIP itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hal tersebut disampaikan Gibran setelah meninjau perayaan Natal di GBI Keluarga Allah di Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 25 Desember tahun 2024. Kenapa yang ditanyakan saya? Tanya ke KPK, enggak ada kaitan dengan saya, enggak ada kaitannya, katanya. Sementara itu, sejumlah tokoh lain turut merespons penetapan tersangka Hasto dalam pengembangan kasus Harun Masiku. Respons Gibran soal Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Wakil Presiden, Wapres, RI, Gibran Rakabuming Raka, memberikan pernyataan singkat terkait penetapan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Gibran menegaskan, kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan dirinya. Gibran pun memerintahkan awak media untuk menanyakan soal Sekjen PDIP itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hal tersebut disampaikan Gibran setelah meninjau perayaan Natal di GBI Keluarga Allah di Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 25 Desember tahun 2024. Kenapa yang ditanyakan saya? Tanya ke KPK. Enggak ada kaitan dengan saya, enggak ada kaitannya, katanya. Sementara itu, sejumlah tokoh lain turut merespons penetapan tersangka Hasto dalam pengembangan kasus Harun Masiku. Seperti Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Cak Imin. Ia mengaku kaget dan prihatin atas penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto. Cak Imin berharap, Hasto dapat sabar melalui proses hukum di KPK. Ya tentu kita semua kaget sekaligus prihatin, moga-moga Pak Hasto melalui ini dengan sabar. Dan saya kira kita tunggu saja perkembangannya,
kata Cak Imin di Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu. Adapun terkait tudingan politisasi hukum, Cak Imin meyakini tidak ada yang berani untuk melakukan hal tersebut. Cak Imin memilih untuk menunggu perkembangan kasus. Saya kira tidak ada yang seberani itu ya. Ya, kita tunggu saja perkembangannya, ucapnya. Diketahui, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Hal tersebut berdasarkan sumber Tribun News yang mengetahui perkara ini. Dari sumber itu, diketahui Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan, Sprindik. Nomor Sprin, Dik-153, Dik 00, tanggal 1 Desember tahun 2024, tanggal 23 Desember tahun 2024. Hasto Kristianto dijerat pasal 5 ayat 1, huruf A atau pasal 5 ayat 1, huruf B atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1, pertama KUH pidana. Sikap PDIP buntut penetapan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK RI. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPP PDIP, pun mengambil sejumlah sikap. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, menyampaikan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi Sekjen PDIP sudah ditarget sebelumnya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ternyata sempat menjadi target operasi tangkap tangan pada tahun 2020 lalu. Namun Ketua KPK saat itu Firly Bahuri enggan menangkap Hasto terlebih dahulu. Apa alasan Firly menunda menangkap Hasto? Firly Bahuri dan jajarannya sempat menolak untuk memproses Hasto. Saat itu penyelidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Hal ini disampaikan oleh ex-penyidik KPK Novel Baswedan. Dikatakan Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku tertangkap lebih dahulu. Namun pada kenyataannya menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karenanya ia mengaku tak terkejut bila KPK saat ini melakukan proses penyidikan Hasto dan Harun kembali. Dirinya setuju semua perkara korupsi diusut tuntas. Diketahui Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus suap Harun Masiku. PDI Perjuangan dan Sekjen DPP PDI Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan PDI Perjuangan menjamin Hasto Kristianto yang menjadi tersangka KPK akan mentaati hukum di Indonesia. Mereka memastikan Hasto tidak akan kabur seperti Harun Masiku yang masih menjadi buron 5 tahun. Demikian disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi dalam konferensi persnya menyikapi penetapan tersangka Hasto oleh KPK pada Selasa 24 Desember 2024. Roni menjamin Hasto akan mengikuti proses hukum dan bersikap kooperatif. Hal itu sejalan dengan cita-cita PDIP untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang adil dan transparan. Meski demikian, hingga saat ini keberadaan Hasto masih simpang siur. KPK sendiri sampai saat ini juga belum menangkap Sekjen PDIP itu. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto dalam konferensi persnya mengatakan Hasto menjadi tersangka kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Selain itu, Hasto juga menjadi tersangka perintangan penyidikan di kasus Harun. KPK menyatakan salah satu peran Hasto adalah meminta Harun Masiku untuk merendam handphone ke dalam air. Kemudian, Hasto meminta Harun untuk melarikan diri pada 8 Januari 2020 silam. Saat itu KPK sedang melakukan operasi tangkap tangan terhadap ekskomisioner KPU Wahyu Setiawan dan 2 orang lainnya. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum. PDI Perjuangan mulai menyusun strategi untuk memberikan bantuan hukum kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka terkait perkara Harun Masiku.
Ketua DPP PD Perjuangan Roni Talapesi pada Kamis 26 Desember mengatakan pihaknya masih fokus mempersiapkan langkah hukum untuk membela Hasto. Kendati demikian, Roni enggan mengungkap siapa saja yang akan menjadi bagian dari tim hukum untuk Hasto. Terkait PDIP akan mengajukan pra-peradilan atau menggugah status tersangka dari KPK, Roni enggan berkomentar lebih jauh. Hanya saja ia mengatakan akan menyampaikan terkait strategi jika sudah tiba waktunya. Lebih lanjut, Roni menilai bahwa penetapan tersangka Hasto syarat muatan politik. PDIP menduga bahwa Hasto sengaja dikriminalisasi karena lantang mengkritik penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi pada akhir pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Secara terpisah, Ketua DPP PD Perjuangan Said Abdullah menegaskan bahwa partainya akan menyiapkan tim hukum untuk membantu Hasto Kristianto. Respons Gibran soal Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Wakil Presiden, Wapres, RI, Gibran Rakabuming Raka, memberikan pernyataan singkat terkait penetapan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Gibran menegaskan, kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan dirinya. Gibran pun memerintahkan awak media untuk menanyakan soal Sekjen PDIP itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hal tersebut disampaikan Gibran setelah meninjau perayaan Natal di GBI Keluarga Allah di Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 25 Desember tahun 2024. Kenapa yang ditanyakan saya? Tanya ke KPK, enggak ada kaitan dengan saya, enggak ada kaitannya, katanya. Sementara itu, sejumlah tokoh lain turut merespons penetapan tersangka Hasto dalam pengembangan kasus Harun Masiku. Respons Gibran soal Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Wakil Presiden, Wapres, RI, Gibran Rakabuming Raka, memberikan pernyataan singkat terkait penetapan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Gibran menegaskan, kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan dirinya. Gibran pun memerintahkan awak media untuk menanyakan soal Sekjen PDIP itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hal tersebut disampaikan Gibran setelah meninjau perayaan Natal di GBI Keluarga Allah di Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 25 Desember tahun 2024. Kenapa yang ditanyakan saya? Tanya ke KPK. Enggak ada kaitan dengan saya, enggak ada kaitannya, katanya. Sementara itu, sejumlah tokoh lain turut merespons penetapan tersangka Hasto dalam pengembangan kasus Harun Masiku. Seperti Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Cak Imin. Ia mengaku kaget dan prihatin atas penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto. Cak Imin berharap, Hasto dapat sabar melalui proses hukum di KPK. Ya tentu kita semua kaget sekaligus prihatin, moga-moga Pak Hasto melalui ini dengan sabar. Dan saya kira kita tunggu saja perkembangannya, kata Cak Imin di Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu. Adapun terkait tudingan politisasi hukum, Cak Imin meyakini tidak ada yang berani untuk melakukan hal tersebut. Cak Imin memilih untuk menunggu perkembangan kasus. Saya kira tidak ada yang seberani itu ya. Ya kita tunggu saja perkembangannya, ucapnya. Diketahui, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Hal tersebut berdasarkan sumber Tribun News yang mengetahui perkara ini. Dari sumber itu, diketahui Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan, Sprindik. Nomor Sprint, Dik-153, Dik-00, tanggal 1 Desember tahun 2024, tanggal 23 Desember tahun 2024. Hasto Kristianto dijerat pasal 5 ayat 1, huruf A atau pasal 5 ayat 1, huruf B atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1, pertama KUH pidana. Sikap PDIP buntut penetapan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK RI,
Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPP PDIP, pun mengambil sejumlah sikap. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, menyampaikan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi Sekjen PDIP sudah ditarget sebelumnya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ternyata sempat menjadi target operasi tangkap tangan pada tahun 2020 lalu. Namun Ketua KPK saat itu Firly Bahuri enggan menangkap Hasto terlebih dahulu. Apa alasan Firly menunda menangkap Hasto? Firly Bahuri dan jajarannya sempat menolak untuk memproses Hasto. Saat itu penyelidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Hal ini disampaikan oleh ex-penyidik KPK Novel Baswedan. Dikatakan Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku tertangkap lebih dahulu. Namun pada kenyataannya menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karenanya ia mengaku tak terkejut bila KPK saat ini melakukan proses penyidikan Hasto dan Harun kembali. Dirinya setuju semua perkara korupsi diusut tuntas. Diketahui Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus suap Harun Masiku. PDI Perjuangan dan Sekjen DPP PDI Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan PDI Perjuangan menjamin Hasto Kristianto yang menjadi tersangka KPK akan mentaati hukum di Indonesia. Mereka memastikan Hasto tidak akan kabur seperti Harun Masiku yang masih menjadi buron 5 tahun. Demikian disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi dalam konferensi persnya menyikapi penetapan tersangka Hasto oleh KPK pada Selasa 24 Desember 2024. Roni menjamin Hasto akan mengikuti proses hukum dan bersikap kooperatif. Hal itu sejalan dengan cita-cita PDIP untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang adil dan transparan. Meski demikian, hingga saat ini keberadaan Hasto masih simpang siur. KPK sendiri sampai saat ini juga belum menangkap Sekjen PDIP itu. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto dalam konferensi persnya mengatakan Hasto menjadi tersangka kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Selain itu, Hasto juga menjadi tersangka perintangan penyidikan di kasus Harun. KPK menyatakan salah satu peran Hasto adalah meminta Harun Masiku untuk merendam handphone ke dalam air. Kemudian, Hasto meminta Harun untuk melarikan diri pada 8 Januari 2020 silam. Saat itu KPK sedang melakukan operasi tangkap tangan terhadap ekskomisioner KPU Wahyu Setiawan dan 2 orang lainnya. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum. PDI Perjuangan mulai menyusun strategi untuk memberikan bantuan hukum kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka terkait perkara Harun Masiku. Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi pada Kamis 26 Desember mengatakan pihaknya masih fokus mempersiapkan langkah hukum untuk membela Hasto. Kendati demikian, Roni enggan mengungkap siapa saja yang akan menjadi bagian dari tim hukum untuk Hasto. Terkait PDIP akan mengajukan pra peradilan atau menggugat status tersangka dari KPK, Roni enggan berkomentar lebih jauh. Hanya saja ia mengatakan akan menyampaikan terkait strategi jika sudah tiba waktunya. Lebih lanjut, Roni menilai bahwa penetapan tersangka Hasto syarat muatan politik. PDIP menduga bahwa Hasto sengaja dikriminalisasi karena lantang mengkritik penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi pada akhir pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Secara terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan bahwa partainya akan menyiapkan tim hukum untuk membantu Hasto Kristianto. Respons Gibran soal Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Wakil Presiden, Wapres, RI, Gibran Rakabuming Raka, memberikan pernyataan singkat terkait penetapan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Gibran menegaskan, kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan dirinya. Gibran pun memerintahkan awak media untuk menanyakan soal Sekjen PDIP itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hal tersebut disampaikan Gibran setelah meninjau perayaan Natal di GBI Keluarga Allah di Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 25 Desember tahun 2024. Kenapa yang ditanyakan saya?
Tanya ke KPK, enggak ada kaitan dengan saya, enggak ada kaitannya, katanya. Sementara itu, sejumlah tokoh lain turut merespons penetapan tersangka Hasto dalam pengembangan kasus Harun Masiku. Respons Gibran soal Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Wakil Presiden, Wapres, RI, Gibran Rakabuming Raka, memberikan pernyataan singkat terkait penetapan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Gibran menegaskan, kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan dirinya. Gibran pun memerintahkan awak media untuk menanyakan soal Sekjen PDIP itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hal tersebut disampaikan Gibran setelah meninjau perayaan Natal di GBI Keluarga Allah di Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 25 Desember tahun 2024. Kenapa yang ditanyakan saya? Tanya ke KPK. Enggak ada kaitan dengan saya, enggak ada kaitannya, katanya. Sementara itu, sejumlah tokoh lain turut merespons penetapan tersangka Hasto dalam pengembangan kasus Harun Masiku. Seperti Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Cak Imin. Ia mengaku kaget dan prihatin atas penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto. Cak Imin berharap, Hasto dapat sabar melalui proses hukum di KPK. Ya tentu kita semua kaget sekaligus prihatin, moga-moga Pak Hasto melalui ini dengan sabar. Dan saya kira kita tunggu saja perkembangannya, kata Cak Imin di Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu. Adapun terkait tudingan politisasi hukum, Cak Imin meyakini tidak ada yang berani untuk melakukan hal tersebut. Cak Imin memilih untuk menunggu perkembangan kasus. Saya kira tidak ada yang seberani itu ya. Ya kita tunggu saja perkembangannya, ucapnya. Diketahui, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Hal tersebut berdasarkan sumber Tribun News yang mengetahui perkara ini. Dari sumber itu, diketahui Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan, Sprindik. Nomor Sprint, Dik, -153, Dik, 00, tanggal 1 Desember tahun 2024, tanggal 23 Desember tahun 2024. Hasto Kristianto dijerat pasal 5 ayat 1, huruf A atau pasal 5 ayat 1, huruf B atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1, pertama KUH pidana. Sikap PDIP buntut penetapan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK RI, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPP PDIP, pun mengambil sejumlah sikap. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, menyampaikan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi Sekjen PDIP sudah ditarget sebelumnya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ternyata sempat menjadi target operasi tangkap tangan pada tahun 2020 lalu. Namun Ketua KPK saat itu Firly Bahuri enggan menangkap Hasto terlebih dahulu. Apa alasan Firly menunda menangkap Hasto? Firly Bahuri dan jajarannya sempat menolak untuk memproses Hasto. Saat itu penyelidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Hal ini disampaikan oleh ex-penyidik KPK Novel Baswedan. Dikatakan Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku tertangkap lebih dahulu. Namun pada kenyataannya menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karenanya ia mengaku tak terkejut bila KPK saat ini melakukan proses penyidikan Hasto dan Harun kembali. Dirinya setuju semua perkara korupsi diusut tuntas. Diketahui Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus suap Harun Masiku. PDI Perjuangan dan Sekjen DPP PDI Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan PDI Perjuangan menjamin Hasto Kristianto yang menjadi tersangka KPK akan mentaati hukum di Indonesia. Mereka memastikan Hasto tidak akan kabur seperti Harun Masiku yang masih menjadi buron 5 tahun.
Demikian disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi dalam konferensi persnya menyikapi penetapan tersangka Hasto oleh KPK pada Selasa 24 Desember 2024. Roni menjamin Hasto akan mengikuti proses hukum dan bersikap kooperatif. Hal itu sejalan dengan cita-cita PDIP untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang adil dan transparan. Meski demikian, hingga saat ini keberadaan Hasto masih simpang siur. KPK sendiri sampai saat ini juga belum menangkap Sekjen PDIP itu. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto dalam konferensi persnya mengatakan Hasto menjadi tersangka kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Selain itu, Hasto juga menjadi tersangka perintangan penyidikan di kasus Harun. KPK menyatakan salah satu peran Hasto adalah meminta Harun Masiku untuk merendam handphone ke dalam air. Kemudian, Hasto meminta Harun untuk melarikan diri pada 8 Januari 2020 silam. Saat itu KPK sedang melakukan operasi tangkap tangan terhadap ekskomisioner KPU Wahyu Setiawan dan 2 orang lainnya. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum. PDI Perjuangan mulai menyusun strategi untuk memberikan bantuan hukum kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka terkait perkara Harun Masiku. Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi pada Kamis 26 Desember mengatakan pihaknya masih fokus mempersiapkan langkah hukum untuk membela Hasto. Kendati demikian, Roni enggan mengungkap siapa saja yang akan menjadi bagian dari tim hukum untuk Hasto. Terkait PDIP akan mengajukan pra-peradilan atau menggugat status tersangka dari KPK, Roni enggan berkomentar lebih jauh. Hanya saja ia mengatakan akan menyampaikan terkait strategi jika sudah tiba waktunya. Lebih lanjut, Roni menilai bahwa penetapan tersangka Hasto syarat muatan politik. PDIP menduga bahwa Hasto sengaja dikriminalisasi karena lantang mengkritik penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi pada akhir pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Secara terpisah, Ketua DPP PD Perjuangan Said Abdullah menegaskan bahwa partainya akan menyiapkan tim hukum untuk membantu Hasto Kristianto. Respons Gibran soal Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Wakil Presiden, Wapres, RI, Gibran Rakabuming Raka, memberikan pernyataan singkat terkait penetapan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Gibran menegaskan, kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan dirinya. Gibran pun memerintahkan awak media untuk menanyakan soal Sekjen PDIP itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hal tersebut disampaikan Gibran setelah meninjau perayaan Natal di GBI Keluarga Allah di Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 25 Desember tahun 2024. Kenapa yang ditanyakan saya? Tanya ke KPK, enggak ada kaitan dengan saya, enggak ada kaitannya, katanya. Sementara itu, sejumlah tokoh lain turut merespons penetapan tersangka Hasto dalam pengembangan kasus Harun Masiku. Respons Gibran soal Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Wakil Presiden, Wapres, RI, Gibran Rakabuming Raka, memberikan pernyataan singkat terkait penetapan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Gibran menegaskan, kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan dirinya. Gibran pun memerintahkan awak media untuk menanyakan soal Sekjen PDIP itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hal tersebut disampaikan Gibran setelah meninjau perayaan Natal di GBI Keluarga Allah di Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 25 Desember tahun 2024. Kenapa yang ditanyakan saya? Tanya ke KPK. Enggak ada kaitan dengan saya, enggak ada kaitannya, katanya. Sementara itu, sejumlah tokoh lain turut merespons penetapan tersangka Hasto dalam pengembangan kasus Harun Masiku. Seperti Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Cak Imin. Ia mengaku kaget dan prihatin atas penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto. Cak Imin berharap, Hasto dapat sabar melalui proses hukum di KPK. Ya tentu kita semua kaget sekaligus prihatin, moga-moga Pak Hasto melalui ini dengan sabar. Dan saya kira kita tunggu saja perkembangannya,
kata Cak Imin di Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu. Adapun terkait tudingan politisasi hukum, Cak Imin meyakini tidak ada yang berani untuk melakukan hal tersebut. Cak Imin memilih untuk menunggu perkembangan kasus. Saya kira tidak ada yang seberani itu ya. Ya, kita tunggu saja perkembangannya, ucapnya. Diketahui, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Hal tersebut berdasarkan sumber Tribun News yang mengetahui perkara ini. Dari sumber itu, diketahui Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan, Sprindik. Nomor Sprin, Dik, -153, Dik, 00, tanggal 1 Desember tahun 2024, tanggal 23 Desember tahun 2024. Hasto Kristianto dijerat pasal 5 ayat 1, huruf A atau pasal 5 ayat 1, huruf B atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1, pertama KUH pidana. Sikap PDIP buntut penetapan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK RI, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPP PDIP, pun mengambil sejumlah sikap. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, menyampaikan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi Sekjen PDIP sudah ditarget sebelumnya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ternyata sempat menjadi target operasi tangkap tangan pada tahun 2020 lalu. Namun Ketua KPK saat itu Firly Bahuri enggan menangkap Hasto terlebih dahulu. Apa alasan Firly menunda menangkap Hasto? Firly Bahuri dan jajarannya sempat menolak untuk memproses Hasto. Saat itu penyelidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Hal ini disampaikan oleh ex-penyidik KPK Novel Baswedan. Dikatakan Novel, Firly CS ingin memproses Hasto, tetapi Harun Masiku tertangkap lebih dahulu. Namun pada kenyataannya menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karenanya ia mengaku tak terkejut bila KPK saat ini melakukan proses penyidikan Hasto dan Harun kembali. Dirinya setuju semua perkara korupsi diusut tuntas. Diketahui Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus suap Harun Masiku. PDI Perjuangan dan Sekjen DPP PDI Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan PDI Perjuangan menjamin Hasto Kristianto yang menjadi tersangka KPK akan mentaati hukum di Indonesia. Mereka memastikan Hasto tidak akan kabur seperti Harun Masiku yang masih menjadi buron 5 tahun. Demikian disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi dalam konferensi persnya menyikapi penetapan tersangka Hasto oleh KPK pada Selasa 24 Desember 2024. Roni menjamin Hasto akan mengikuti proses hukum dan bersikap kooperatif. Hal itu sejalan dengan cita-cita PDIP untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang adil dan transparan. Meski demikian, hingga saat ini keberadaan Hasto masih simpang siur. KPK sendiri sampai saat ini juga belum menangkap Sekjen PDIP itu. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto dalam konferensi persnya mengatakan Hasto menjadi tersangka kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Selain itu, Hasto juga menjadi tersangka perintangan penyidikan di kasus Harun. KPK menyatakan salah satu